we pray with. So you will say, Ashhadu Ashhadu an la la ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. I bear witness I bear witness that that there is there is no deity no deity to be worshipped to be worshipped but God, but God, Allah, Allah. which is the Arabic for God. Okay, and I bear witness I bear witness that Muhammad that Muhammad is the messenger is the messenger of God. of God. MashaAllah, MashaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, pernahkah kita membayangkan sebuah pemandangan yang mungkin dahulu dianggap mustahil? Di negeri yang selama ratusan tahun dikenal sebagai benteng peradaban barat, negeri dengan jerehe-jereya megah yang berdiri sejak abad pertengahan. Kini perlahan muncul sebuah fenomena yang membuat banyak orang terdiam. Gereja-gereja mulai kehilangan jemaat, bangku-bangku ibadah yang dulu penuh kini banyak yang kosong. Lonceng gereja masih berbunyi, tetapi tidak lagi seramai dahulu. Sementara di sisi lain, suara azan mulai terdengar lebih akrab. Masjid-masjid justru dipenuhi jamaah, dan wajah-wajah baru mulai mengenal Islam. Yang lebih mengejutkan lagi, sebagian dari mereka bukanlah imigran, bukan keturunan Arab, bukan pula berasal dari keluarga Muslim, tetapi warga asli Inggris, orang-orang yang lahir dan tumbuh di tengah budaya Barat. Kini justru mulai bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di Inggris? Mengapa Islam justru berkembang di tengah masyarakat modern Barat? Benarkah gereja mulai sepi sementara Islam makin meroket? Dan apakah ini pertanda perubahan besar yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya? Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe, agar dakwah Islam dan kisah-kisah penuh hikmah seperti ini terus tersebar ke lebih banyak orang. Ketika mendengar nama Inggris, kebanyakan orang membayangkan istana kerajaan, universitas kelas dunia, dan kehidupan barat yang sangat maju. Negeri ini selama Bada-Bada Boat dikenal sebagai salah satu pusat kekuatan dunia, tempat lahirnya banyak perubahan besar dalam sejarah manusia. Namun di balik gedung-gedung megah London, di balik kehidupan modern yang terlihat sangat maju, ada perubahan sosial yang perlahan sedang terjadi. Perubahan yang mungkin tidak terlalu terlihat di layar televisi, tetapi nyata di tengah masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, Inggris mengalami perubahan besar dalam kehidupan beragama masyarakatnya. Banyak orang mulai meninggalkan agama tradisional mereka, terutama generasi muda yang merasa tidak lagi memiliki kedekatan spiritual. Di saat sebagian masyarakat mulai kehilangan arah spiritual, sebuah fenomena lain justru muncul. Islam perlahan tumbuh, bukan dengan kekuatan senjata, bukan pula paksaan, tetapi dengan pencarian hati manusia yang haus akan ketenangan. Sahabat sekalian, mungkin ini adalah salah satu kenyataan paling mengejutkan di Eropa hari ini. Banyak gereja di Inggris mulai kehilangan jemaat. Tempat-tempat ibadah yang dahulu dipenuhi orang setiap pekan, kini mulai sepi. Bangunan gereja yang besar dan megah tetap berdiri, namun kursi-kursinya kosong. Sebagian pendeta mengaku kesulitan mempertahankan jumlah jemaat. Sementara biaya perawatan bangunan tua semakin mahal. Bahkan di beberapa wilayah Inggris dan Eropa, gereja yang sudah tidak aktif akhirnya dialihfungsikan. Ada yang menjadi restoran, pusat komunitas, bahkan tempat hiburan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya terjadi dengan masyarakat Barat? Mengapa banyak orang mulai menjauh dari agama yang selama ini menjadi identitas mereka? Sebagian pengamat menyebut bahwa kehidupan modern yang terlalu materialistis membuat banyak orang kehilangan arah. Mereka memiliki pekerjaan, teknologi,
tetapi tetap merasa kosong. Dan di tengah kekosongan itu, sebagian mulai mencari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang memberi ketenangan hati. Di saat gereja-gereja mulai menghadapi tantangan besar, komunitas Muslim di Inggris justru menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Masjid di berbagai kota semakin ramai, terutama di London, Birmingham, Manchester, Leicester, dan Bradford. Komunitas Muslim berkembang bukan hanya karena migrasi, tetapi juga karena meningkatnya jumlah warga asli Inggris yang memilih memeluk Islam di bulan Ramadan. Suasana di beberapa kota Inggris bahkan berubah drastis. Jalanan dipenuhi acara buka puasa bersama, masjid penuh hingga ke halaman. Ribuan orang berkumpul menunggu waktu berbuka. Bayangkan sebuah negeri barat dengan udara dingin khas Eropa, namun ribuan manusia duduk bersama menanti azan maghrib. Sebagian memakai hijab, sebagian baru belajar Islam. Bahkan ada non-Muslim yang datang sekadar ingin mengenal agama ini lebih dekat. Apa yang dahulu terasa asing, kini mulai menjadi bagian dari wajah baru Inggris modern. Namun, sahabat sekalian, mungkin hal paling mengejutkan bukanlah pertumbuhan jumlah Muslim karena migrasi, tetapi meningkatnya jumlah mu'alaf. Ya, banyak warga asli Inggris mulai tertarik kepada Islam. Sebagian awalnya hanya penasaran, melihat teman Muslim yang disiplin beribadah, melihat akhlak baik, atau sekadar mendengar bacaan Al-Quran. Ada yang mulai membaca terjemahan Al-Quran karena ingin membantah Islam, namun justru tersentuh oleh isi kandungannya. Ada pula yang menemukan Islam ketika sedang mengalami depresi, kehilangan arah hidup, atau mengalami kehampaan batin. Bayangkan seseorang yang lahir tanpa mengenal azan, tumbuh di lingkungan yang asing terhadap Islam, lalu suatu hari berdiri di dalam masjid, mengucapkan syahadat dengan suara bergetar dan air mata yang tidak bisa dibendung. Bukankah ini tanda bahwa hidayah benar-benar milik Allah, bahwa tidak ada satu tempat pun di muka bumi yang terlalu jauh untuk menerima cahaya Islam? Inilah bagian yang paling banyak memicu perhatian dunia. Di beberapa wilayah Inggris, terdapat bangunan gereja yang tidak lagi digunakan secara aktif karena semakin sedikit jemaat yang datang. Sementara di sisi lain, komunitas Muslim semakin besar dan membutuhkan tempat ibadah yang lebih luas. Maka di beberapa kasus, bangunan gereja lama dibeli dan diubah menjadi masjid atau pusat kegiatan Islam. Tempat yang dahulu dipenuhi nyanyian gereja, kini terdengar lantunan ayat suci Al-Quran. Tempat yang dahulu sunyi, kembali ramai oleh anak-anak belajar agama dan kegiatan sosial umat Muslim. Bagi sebagian orang, ini dianggap simbol perubahan besar di Eropa. Sementara bagi sebagian lain, ini adalah bukti bahwa Islam terus menemukan jalannya, bahkan di tempat yang dahulu terasa sangat jauh. Dan mungkin pertanyaan terbesar hari ini adalah, apakah ini baru permulaan? Sahabat sekalian, jika ingin melihat bagaimana Islam benar-benar hidup di Inggris, maka datanglah saat bulan Ramadan. Pemandangan yang mungkin dulu sulit dipercaya, kini menjadi kenyataan. Di beberapa sudut kota London, ribuan Muslim berkumpul untuk berbuka puasa bersama di ruang terbuka. Lampu-lampu Ramadan menghiasi jalan. Makanan halal dibagikan gratis. Dan suasana ukhuwah terasa begitu hangat di tengah dinginnya negeri barat. Bayangkan suasana itu di negeri yang dahulu identik dengan dan kehidupan bebas. Kini sebagian jalan justru dipenuhi orang-orang yang menunggu azan maghrib. Ada keluarga Muslim, ada mu'alaf baru, bahkan ada warga non-Muslim yang ikut datang karena penasaran, ingin mengenal Islam lebih dekat. Masjid-masjid penuh hingga ke halaman. Sebagian jamaah bahkan harus salat di luar karena ruangan sudah tidak cukup menampung manusia. Suara tilawah Al-Quran terdengar menggema, seolah memberi pesan bahwa cahaya Islam tetap bersinar, bahkan di jantung peradaban barat. Dan yang paling menyentuh hati adalah ketika melihat seorang mu'alaf asli Inggris yang dahulu asing dengan puasa, kini duduk bersama jamaah Muslim, menahan lapar demi mengharap ridha Allah, sesuatu yang mungkin tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun perjalanan umat Islam di Inggris tentu tidak selalu mudah.
Di balik pertumbuhan yang cukup pesat, umat Muslim juga menghadapi tantangan besar. Islamofobia masih menjadi kenyataan yang dirasakan sebagian komunitas Muslim, terutama setelah berbagai konflik global dan pemberitaan negatif tentang Islam. Ada muslimah berhijab yang mendapat tatapan sinis. Ada keluarga Muslim yang merasa harus bekerja lebih keras untuk diterima masyarakat. Bahkan tak sedikit kasus penghinaan terhadap simbol-simbol Islam. Bayangkan menjadi seorang mualaf di Inggris, baru saja menemukan Islam, baru mulai belajar sholat, tetapi harus menghadapi cibiran dari keluarga atau teman dekat. Ada yang ditolak, ada yang dianggap berubah terlalu jauh. Bahkan ada yang kehilangan hubungan dengan orang-orang tercinta. Namun, yang mengharukan, banyak dari mereka justru semakin kuat imannya. Mereka berkata bahwa setelah mengenal Islam, hidup mereka terasa lebih damai, lebih terarah, dan lebih bermakna meskipun jalan yang mereka tempuh tidak mudah. Bukankah sejarah Islam memang selalu seperti itu? Bahwa setiap cahaya kebenaran hampir selalu datang bersama ujian. Satu hal yang membuat banyak pengamat mulai memperhatikan perkembangan Islam di Inggris adalah generasi mudanya. Di banyak kota besar Inggris, kita bisa melihat anak-anak Muslim tumbuh dengan identitas Islam yang semakin kuat. Mereka belajar Al-Quran sejak kecil, menghadiri sekolah Islam, memakai hijab, belajar menjaga syalat, dan tetap hidup di tengah masyarakat modern barat. Masjid-masjid kini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, tempat anak-anak belajar bahasa Arab, sejarah Islam, akhlak, bahkan tempat membangun rasa percaya diri sebagai Muslim di tengah lingkungan yang berbeda. Bayangkan seorang anak Muslim di London, tumbuh di tengah budaya Barat, namun tetap menghafal Al-Quran, tetap bangun untuk salat subuh, tetap berpuasa, dan tetap bangga dengan identitas Islamnya. Jika generasi seperti ini terus tumbuh, banyak orang mulai bertanya, apakah masa depan Inggris akan sangat berbeda dari yang kita kenal hari ini? Pertanyaan besar mulai muncul di kalangan akademisi dan pengamat sosial. Apakah Islam suatu hari akan menjadi salah satu kekuatan sosial terbesar di Inggris? Dengan meningkatnya populasi Muslim, bertambahnya jumlah mu'alaf, berkembangnya sekolah Islam, hingga keterlibatan Muslim dalam dunia politik dan pendidikan, perubahan sosial memang mulai terlihat. Namun ada satu hal yang harus kita pahami, kebangkitan Islam tidak boleh hanya dilihat dari angka. Karena yang paling penting bukan sekadar jumlah, tetapi kualitas umatnya. Apakah umat Islam mampu menunjukkan akhlak terbaik, menjadi tetangga yang baik, pekerja yang jujur, masyarakat yang membawa manfaat, dan wajah Islam yang damai, serta penuh kasih sayang. Karena sepanjang sejarah, Islam berkembang bukan karena kekuatan duniawi, tetapi karena akhlak, karena kejujuran, karena ketulusan, dan karena nilai-nilai yang menyentuh hati manusia. Sahabat Muslim sekalian, ketika kita melihat orang-orang Barat mulai tertarik pada Islam, ada satu pertanyaan besar yang seharusnya membuat kita merenung. Mengapa mereka yang lahir jauh dari Islam justru rela belajar dari nol, rela menghadapi ujian, rela kehilangan kenyamanan demi mempertahankan iman mereka, sementara sebagian dari kita yang sejak kecil mendengar azan, yang sejak kecil diajarkan membaca Al-Quran, yang hidup di negeri mayoritas Muslim, kadang justru merasa biasa saja terhadap nikmat terbesar itu. Mungkin kisah Inggris ini bukan hanya tentang berkembangnya Islam di negeri Barat, tetapi juga pengingat untuk kita semua bahwa hidayah adalah nikmat yang sangat mahal dan tidak semua orang mendapatkannya. Karena bisa jadi di sebuah sudut kota London yang dingin malam ini, ada seorang pria Inggris yang sedang menangis dalam sujud pertamanya, sementara kita masih sering menunda panggilan Allah yang sudah berkumandang 5 kali sehari. Sahabat Muslim dimanapun berada, apa yang sedang terjadi di Inggris hari ini mungkin membuat banyak orang terkejut. Di negeri yang selama ratusan tahun dikenal sebagai simbol peradaban Barat, negeri dengan gereja-gereja tua yang berdiri megah, perlahan sedang terjadi perubahan yang tidak pernah dibayangkan banyak orang.
Sebagian gereja mulai kehilangan jemaat. Sebagian masyarakat mulai merasa hampa di tengah kehidupan modern. Dan di saat yang sama, Islam justru perlahan tumbuh. Masjid mulai ramai. Ramadan semakin terasa di jalanan kota. Warga asli Inggris mulai mempelajari Al-Quran. Dan sebagian dari mereka tanpa pernah dibayangkan sebelumnya, akhirnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sahabat sekalian, konten ini bukan untuk membandingkan agama, bukan pula untuk merendahkan siapapun, karena hidayah adalah urusan Allah, dan setiap manusia sedang menjalani perjalanan spiritualnya masing-masing. Yang ingin kita renungkan hari ini adalah sebuah kenyataan sederhana, bahwa di tempat yang mungkin kita anggap jauh dari Islam, masih ada orang-orang yang rela menangis demi menemukan cahaya hidayah. Ada yang belajar huruf hijaiyah di usia 40 tahun. Ada yang dayam-dayam belajar wudhu lewat internet. Ada yang harus kehilangan teman, bahkan ditolak keluarga hanya karena memilih Islam. Tetapi mereka tetap bertahan karena mereka menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di sebuah malam yang dingin di London, ketika kota masih sibuk dengan hiruk-pikuk kehidupan, seorang pria Inggris yang dulu tidak pernah mengenal Allah, kini bangun sebelum subuh, berwudu dengan air dingin, lalu berdiri sendiri di sudut kamarnya, menangis dalam sujud, memohon ampun, meminta petunjuk, dan menyebut nama Allah yang mungkin dulu tidak pernah ia kenal. Lalu bagaimana dengan kita yang sejak kecil sudah mendengar azan, yang rumahnya dekat masjid, yang Al-Quran tersedia di rumah, yang lahir sebagai muslim? Apakah kita benar-benar mensyukuri nikmat besar itu? Ataukah kita justru mulai menjauh dari sesuatu yang sedang dicari dengan susah payah oleh banyak orang di negeri lain? Karena sesungguhnya ketika dunia modern gagal memberi ketenangan, ketika materi tidak lagi mampu mengisi kekosongan hati, ketika manusia mulai kehilangan arah, maka banyak jiwa akhirnya kembali mencari cahaya. Dan mungkin cahaya itu adalah Islam. Cahaya yang sejak dulu berkali-kali ingin dipadamkan, namun tidak pernah benar-benar padam. Karena semakin ditekan, semakin dicurigai, semakin diuji. Justru semakin banyak hati yang datang mendekat. Semoga kita termasuk orang-orang yang tetap menjaga iman, tetap mencintai Islam, dan tidak pernah lelah memperbaiki diri. Amin ya robbal alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bantu channel ini dengan like, komentar, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah Islam seperti ini. Dan tuliskan di kolom komentar, menurut kalian, apakah kebangkitan Islam di Inggris ini sebuah tanda perubahan besar dunia di masa depan? Saya ingin mendengar pendapat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.